I'll never mistake the way you give me my faith. My body feels safe in your hands. Feel me fully fade. Pertandingan seru terjadi di babak semifinal Kofo Cup antara Reds-Pac melawan GS Caltex. Bagaimana tidak, karena laga tersebut harus diselesaikan sampai 5 set untuk mencari pemenang. Lagi-lagi Reds-Pac mampu menunjukkan mentalnya sehingga mereka bisa mengalahkan GS Caltex. Dalam kemenangan tersebut, kredit layak diberikan kepada Mega. Karena meski sempat mengalami kesulitan di awal pertandingan, dirinya akhirnya mampu bangkit di akhir pertandingan. Sebuah kerja keras yang akhirnya membuat Mega meraih predikat MVP di laga tersebut. Semifinal pertama di ajang Kofo Cup akhirnya dimulai, dan semifinal itu mempertemukan antara Reds-Pac melawan GS Caltex. Dalam pertemuan tersebut, GS Caltex layak diunggulkan mengingat mereka mampu tampil meyakinkan di babak grup, dengan menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Selain itu, GS Caltex adalah tim langganan juara Kofo Cup dengan 4 kali juara dalam 7 musim terakhir. Di sisi lain, Reds-Pac tak ingin dipandang sebelah mata. Mereka bertekad untuk membuat kejutan. Saat ini, mereka dalam motivasi yang tinggi karena sudah lama tidak merasakan gelar juara di ajang Kofo Cup. Karena terakhir kali Reds-Pac juara Kofo Cup terjadi 6 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2018. Dan seperti yang sama-sama kita lihat, Reds-Pac akhirnya berhasil membuat kejutan. Mereka menang dengan skor set 3-2 atas GS Caltex. Kemenangan yang pastinya patut disyukuri karena kemenangan tersebut diraih dengan cara yang tidak mudah. Kemenangan yang sekaligus mengantarkan Reds-Pac lolos ke babak final Kofo Cup musim ini. Sebagai informasi, Reds-Pac terakhir kali melaju ke babak final Kofo Cup terjadi pada tahun 2019. Saat itu lawannya di final ialah Hyundai Hill State. Sayangnya di tahun itu Reds-Pac gagal memastikan diri sebagai juara karena mereka takluk atas Hyundai Hill State dengan skor set 3-2. Di partai final Kofo Cup musim ini, Reds-Pac akan melawan Hyundai Hill State. Sebuah pertandingan final yang kembali mengingatkan kita pada tahun 2019. Namun semoga saja kali ini Reds-Pac dapat memenangkan laga dan memastikan diri sebagai juara Kofo Cup musim ini. Dari kemenangan yang diraih Reds-Pac, ada beberapa pemain yang tampil menonjol. Salah satunya adalah Megawati. Meski sempat kesulitan di awal-awal laga, tapi pemain berusia 25 tahun tersebut perlahan mampu membuktikan kualitasnya. Bahkan Mega jugalah yang jadi penentu kemenangan Reds-Pac di set kelima. Speknya berhasil membuahkan poin, meski sebelumnya sempat diblok oleh para pemain GS Caltex. Berkat apa yang ditampilkan oleh Megawati, ia akhirnya mendapat predikat MVP. Total 21 poin yang berhasil diciptakan oleh Mega, jumlah yang sama dengan yang disumbangkan oleh Vanya Bukilic. Di sisi lain, dengan gelar MVP yang didapatkan oleh Mega, itu berarti dirinya melengkapi trio dari Reds-Pac yang di pertandingan sebelumnya juga sama-sama meraih MVP.
Sementara itu, di kubu GS Caltex, kita tampaknya harus memberikan kredit kepada Giselle Silva. Bagaimana tidak, karena di sepanjang pertandingan, Silva menanggung beban berat sebagai pemain andalan GS Caltex. Itu terlihat dalam catatan statistik yang dilansir dari situs resmi Kovo. Dalam laga tersebut, Silva adalah pemain dengan sumbangan poin terbanyak, yaitu 32 poin. Sedangkan Ocean yang menempati posisi kedua hanya mampu menyumbangkan 15 poin. Selisih poin yang cukup jauh inilah menjadi bukti bahwa GS Caltex hanya mengandalkan Silva sebagai mesin pendulang poin dengan spek-speknya yang sangat keras. Aksi dari Silva itu bahkan sempat disorot oleh Naver Sports dalam artikel terbaru yang mereka unggah. Di babak final nanti, Redspark akan melawan Hyundai Hill State yang sebelumnya berhasil mengalahkan EBK Altos di babak semifinal. Tentu sebuah pertemuan yang sangat menarik sekaligus menjadi misi Redspark untuk melakukan balas dendam. Karena pada tahun 2019 yang lalu, Redspark dikalahkan Hyundai Hill State di babak final Kovo Cup.